Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Kitab Afkar Siyasah. Kita masih masuk kepada Siyasatu wa Siyasatu Duwaliyah. Kita masih bab tentang politik dan politik luar negeri, politik internasional. Kita membahas pekan lalu bahwa ada 3 hal dalam memperhatikan negara-negara yang besar. Jadi politik internasional itu sangat penting. Lalu gimana caranya memperhatikan negara-negara besar yang berpengaruh. Nah, negara-negara besar yang berpengaruh ini dengan cara kita memperhatikan yang pertama itu adalah ucapan. Jadi ucapan dari siapa yang memang memegang tanggung jawab di satu urusan atau satu kejadian atau di satu negara tadi. Lalu kemudian kita harus melihat tadi tasarrufnya, kaitannya, ya, pengelolaan dari ucapan itu, apa tindakannya, apa hubungannya, ya, dengan keadaan yang sedang terjadi dan kemudian mereka menindaklanjuti dari ucapan-ucapan tadi. Termasuk juga bagaimana keadaan politik internasionalnya, yaitu hubungan dengan negara lain, hubungan dengan pihak lain. Pada saat ucapan itu diucapkan, lalu ada tindakan, bagaimana negara lain yang menjadi sekutunya kah, atau yang menjadi lawannya kah, atau yang menjadi siapapun negara-negara lain yang kemudian merespon dari ucapan tadi, itu harus kita perhatikan. Ini berpolitik internasional, politik luar negeri. Nah, kita lanjutkan di sini. Wahadza salasu. Dikecilin sedikit nih, kayak mendengung. Wahadza salasu. Ya. 3 hal ini tahtaju ma'rifatiha, membutuhkan pemahaman, membutuhkan pengetahuan ila ma'rifati tafasil, kepada pemahaman atau pengetahuan yang rinci. Jadi memang kita harus tahu ucapan, kemudian pengelolaannya dan juga hubungan dengan negara lain, itu harus tahu secara rinci bagaimana mereka mengelola itu. Nah, yang kemudian dikatakan di sini, fal kalamu la budda min ma'rifati tafasilihi wa tattabu'iha, dan ucapan dari maksud, ya, ucapan yang kemudian ada dari satu kejadian yang dilontarkan atau yang diucapkan dari para pemimpin negara ataupun negara yang berpengaruh tadi, ataupun siapa saja yang memang sedang menangani urusan tadi, ya kan? Maka di situ dikatakan hatta tudrok, ya, hatta tudrokal awda, ya, awda ulati qila fiha hadzal kalam, ya,
sehingga dipahami, ya, maksud dipahami kondisi yang diucapkan pada ucapan itu pada saat ucapan itu dikatakan, ya kan? Allati qila fiha hadzal kalam, yang itu dikatakan pada saat ucapan itu dilontarkan. Nah, jadi dia harus tahu secara rinci itu. Makanya tidak bisa yang namanya seorang politisi itu mendengar katanya. Dia harus mengutip kutipan dari apakah seorang wartawan, atau dari ucapannya sendiri yang dia dengar, atau dari siaran televisi atau radio atau hal apa saja. Itu ucapan yang memang diucapkan, bukan interpretasi pengungkapan oleh wartawan atau oleh orang lain, ya. Jadi misalnya, contohnya nih, pada tahun 1982 Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, ya kan, itu mencanangkan kembali, kalau boleh dia katakan itu adalah apa yang dia sebut dengan perang bintang. Nah, ini dia, ucapan dia itu, dia akan mencanangkan perang kembali, peperang bintang. Padahal perang bintang pada masa dahulu itu hanya hoax. Hanya, kalau bahasa sekarang bahasanya hoax. Hanya pura-pura untuk menghancurkan Uni Soviet, menguras ekonomi Uni Soviet. Nah, lalu ternyata dia berhasil. Ucapan itu tuh diikuti, makanya dikatakan tadi watatabbu'iha. Dia diikuti di situ. Ucapan dia itu kemudian sampai dia ini bagaimana, ya, berakhir masa jabatannya. Nah, saat dia berakhir masa jabatannya, dia mengatakan dia telah memenangi peperangan. Dia telah memenangi peperangan. Nah, apa yang bisa dipahami di sini? Tentu dikaitkan dengan apa yang dilakukan Amerika pada waktu itu terhadap Uni Soviet. Apa yang kemudian juga dikerjakan interaksi dari negara-negara lain. Bagaimana Uni Soviet meresponnya, bagaimana kemudian juga Inggris yang kemudian senantiasa mau menyainginya. Bagaimana juga negara-negara pengikutnya, semua itu dilakukan. Nah, saat itu baru bisa dipahami betul-betul bahwa ucapannya ini berkaitan dengan yang dulu dia ucapkan saat dia mau berkuasa. Nah, dan apa hasil dari hal itu? Runtuhnya Uni Soviet. Tahun 90-an, ya kan? Akhir tahun 80, sekitar tahun 90-an, betul, itu Uni Soviet runtuh. Gara-gara apa? Rontok. Ya. Saat kemudian dihancurkan perekonomiannya, dan juga segala apapun hal-hal yang kemudian ada pada keruntuhan negara terjadi pada Uni Soviet itu. Paham sih? 92 kalian sudah lahir ya? Sudah ya? Belum, ada yang belum. Nggak apa-apa. Nah, Uni Soviet runtuh. Kalau kalian baca sejarah itu ada dulu negara namanya Uni Soviet. Sekarang menjadi Rusia. Nah, itu Rusia, Kazakhstan, Ukraina, Uzbekistan, itu adalah bagian dari negara-negara dahulu, negara-negara Uni Soviet. Nah, yang maksud saya di sini adalah kita memperhatikan ucapan itu bukan interpretasi. Karena saat itu ada interpretasi dari para wartawan langsung itu menayangkan atau mengkaitkan dengan bagaimana proyek NASA, proyek Amerika gitu. Kenapa? Proyek Amerika di luar angkasa. Ya. Proyek Amerika di luar angkasa. Nah, lalu ditampilkan tentang pesawat ulang-alik, pesawat membawa satelit, stasiun luar angkasa, tentang bintang, bulan dan sebagainya pada saat mereka mengunjungi atau mereka berangkat ke sana, kata mereka. Padahal yang dimaksud di situ adalah menghancurkan Uni Soviet agar Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. Ini terjadi. Nah, kalau dulu ini ayah tahu kayak gini karena juga diberitahu,
ya kan? Dulu juga nggak ngerti juga ya juga. Nah, ini beritahu di situ. Ada dalam kitab Mafahim Siyasah. Nah, kondisi di mana seorang pemimpin mengucapkan satu ucapan ini diperhatikan, gitu. Makanya para sahabat dahulu biasa bagaimana? Ibu minta tolong. Para sahabat itu biasa untuk kemudian menghafal seluruh ucapan yang diucapkan oleh Rasul. Bahkan ya, musuh-musuh Islam pun karena memang tradisi menghafal bagi masyarakat Arab itu apa namanya? Sudah terbiasa gitu ya. Maka pada saat Abu Sufyan misalnya bertemu dengan orang yang kemudian bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Dia ceritakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang di antara kami. Dia ceritakan dengan jujur, dengan apa adanya. Dan ucapan dari orang yang kemudian menilai Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Nah, ini adalah budaya untuk kemudian dalam Islam sebenarnya memperhatikan ucapan dari siapa yang mengucap, baik itu adalah musuh-musuh ataupun kawan ataupun siapa, itu adalah suatu yang biasa. Dan kalau terhadap musuh, terhadap negara-negara besar, terhadap negara-negara yang berpengaruh di dunia, maka memperhatikan ucapan para pemimpin-pemimpinnya itulah yang menjadi bagian dari kita memahami politik internasional. Paham? Jadi makanya pada saat membaca berita itu kadang suka ada tanda kutipnya tuh. Nah, itu ucapan yang sebenarnya. Tentu kita misalnya mendapati dari mendapati penerjemahannya misalnya, itu biasa. Tapi kalau kita mampu, kita bisa, maka pada saat itu kita akan melihat gimana ucapan itu terjadi. Nah, ini maksudnya rincian dan mengikuti ucapan tadi. Ya. Nah, selanjutnya apa? Nanti ya. Nah, wa kadzalika tasarrufat wal alaqat. Begitu juga dengan poin yang kedua dan ketiga, saat melihat bagaimana pengelolaan ya ya. Saat melihat bagaimana pengelolaan dari ucapan tadi, pengelolaan ucapan, tindakan, ya kan, yang mengikuti tadi, termasuk bagaimana kita melihat negara-negara lain yang berinteraksi dengan negara tadi ngapain, melakukan tindakannya apa, gitu, tindakannya apa. Inilah yang disebut dengan kita melihat, mempelajari politik internasional. Jadi tiga hal itu. Nah, wa iza kana, nah kan gitu. Dan ketika ya sawadul ummah ya, wa iza kana sawadul ummati la yahtamu, dan ketika sebagian umat ini tidak memperhatikan bitafasil terhadap rincian ketiga hal ini, fa inna, maka sesungguhnya afrodahal barizina, maka sesungguhnya orang-orang yang paling menonjol dari antara umat tadi, wala siyama siyasiyin, tidak terkecuali dengan para politisi ya. Memang sebagian besar umat ini tidak memperhatikan rincian-rincian seperti ini, ya kan? Tapi bagi orang yang menjadi tokoh, kira-kira gitu, dan juga para politisi, la budda min an ya'rifu zalika.
haruslah merupakan bagian yang memahami mereka itu ketiga hal ini. Gitu. Ya. Mereka harusnya memahami tiga hal ini bagi para politisi. Li'annahum mas'ulun, dikarenakan mereka ini adalah para penanggung jawab. Wa li'annahum yaz'umuna annahum yar'una su'unal ummati. Ya kan? Dan dikarenakan mereka adalah yaz'umuna, mereka adalah para yang memimpin, bahwa sungguhnya mereka itu juga adalah apa? Yang mengurusi urusan umat. Nah, kalian ini nanti mengurusi urusan umat, kalian jadi para politisi, gimana ini? Nah, harus itu memperhatikan itu secara terinci. Politik luar negeri, apa yang dibilang, mana pujian tadi. Memang kadang aneh juga, nih gimana ya? Kita ini masih susah misalnya kehidupan umat ini, ya kan? Misalnya minyak goreng harganya mahal, cabai harganya mahal misalnya, kan? Kemudian kebutuhan-kebutuhan kehidupan juga cukup mahal, ya kan? Susah, ditimpa kemudian juga wabah, penyakit dan sebagainya. Kok ya kita ngomong tentang politik luar negeri ini bagaimana? Ternyata semua itu ada kaitannya. Nggak sembarangan misalnya di kita ini mengatakan ini penyakit sedang mewabah. Kalau tidak urusan dunia ini kemudian juga mengatakan seperti itu, kita nggak akan bisa mengambil tindakan dan menilai. Makanya yang kita lihat nanti bagaimana tindakan negara besar, misalnya Amerika yang berpengaruh, Cina yang berpengaruh, Inggris yang berpengaruh. Apa yang mereka kerjakan? Bagaimana keadaan mereka itu? Nah, biasanya kita dibantu oleh para politisi yang sudah mahir tadi. Dia pun mengutip, dia pun memberikan penjelasan, dia pun memberikan analisis misalnya. Misalnya yang terjadi di Maroko saat ini. Apakah Maroko akan berperang pada tangganya misalnya? Menurut para analisis tidak, karena berikutnya negara-negara besar juga tidak bereaksi, ya kan? Mereka cuma konflik-konflik saja terhadap urusan-urusan mereka misalnya. Interaksi berikutnya dengan negara lain pun aman-aman saja. Istilahnya itu cuma konflik, ya letupan-letupan kecil saja. Kita bisa bilang gitu. Lah, apa hubungannya kemudian dengan Maroko dan kemudian Indonesia kita di sini misalnya? Kita akan memperhatikan kondisi tadi untuk apa? Untuk kita memahami keadaan umat kita. Mengambil ibroh, contoh. Tuh negara yang bagaimana? Yang dikuasai oleh asing, bukan berdiri sendiri berdasarkan kekuatan kepemimpinan para pemimpinnya. Jadi dia ikut disetir dia itu oleh Amerika, oleh Inggris gitu. Nah, ini kita akan lihat apakah di sini juga terjadi? Bisa jadi. Gitu. Paham nggak? Jadi kita memperhatikan begitu. Loh, pusing, kita juga harus belajar, harus menghafal. Bisa. Kita ini multi talent istilahnya, mengerjakan banyak hal tuh bisa dalam kondisi bersamaan. Nah, kita lanjutin di sini. Wa innahu wa in kanat halatud duwaliyatul an. Dan sesungguhnya hal ini meskipun keadaan bahwa sesungguhnya dunia pada saat sekarang ini, keadaan internasional sekarang ini, wahalatud duwalil mu'assarati, dan juga keadaan negara-negara yang berpengaruh, misalnya Amerika, Inggris, Cina dan sebagainya, ta'tamidu fi siyasatiha ala ma yusamma diplomasiyah. Mereka, ya kan, bagaimana menyandarkan dalam politik luar negeri, politik internasional mereka dengan apa yang disebut, dengan apa yang dinamakan dengan diplomasi. Jadi mereka ini sekarang semuanya saat ini ada diplomasi, berbahasa basi, bisa juga begitu, menjalin hubungan baik gitu ya. Pokoknya baik-baik saja, kira-kira gitu diplomasi itu termasuknya.
Maksudnya bagaimana? Ai ala ittisalat, yakni atas segala interaksi mereka dengan negara-negara lain, antar negara, ya. Wa alal umala, ya, dan juga atas kondisi adanya perwakilan-perwakilan mereka. Jadi makanya akan ada bagaimana yang disebut dengan diplomasi, ya kan? Mereka kemudian bagaimana sih itu menjalin hubungan baik dengan misalnya mencoba saling bernegosiasi, saling berunding, mencari kesepakatan, ya kan? Saling menyamakan kepentingan, saling menyamakan urusan-urusan. Walaupun sebenarnya mereka bisa jadi adalah bermusuhan. Ini yang mereka bilang diplomasi. Gitu loh. Nah, tapi ini dikatakan fa inna haza, ya kan, amron muakkad. Ini adalah urusan atau perkara yang sementara saja. Wa huwa maujudun li adami wujudi quwwatin mukhifatin fil alami. Dan ini ada urusan saling diplomasi antar seluruh negara karena di situ tidak ada kekuatan yang dahsyat di dunia ini sebenarnya. Jadi Amerika, walaupun memang sekarang Amerika satu-satunya negara adidaya, masih petantang petenteng dia, masih menjadi jagoan dia, tapi dia itu masih berdiplomasi, masih berbasa-basi, masih mencoba tidak langsung secara frontal, ya, melakukan manuver politiknya walaupun nyata, walaupun mungkin kejam misalnya. Contoh misalnya Amerika melakukan kerjasama bersama Inggris dan Australia. Kalau kalian lihat Amerika itu jauh, lalu dia menyeberang bersama Inggris dan Australia menjadi tiga segitiga itu dalam bentuk kerjasama AUKUS, ya kan? Itu di peta kita itu. Apa yang disebut dengan AUKUS ini mereka bilang untuk menghadapi Cina. Itu langsung dikatakan sebagai kekuatan yang harus diperhatikan, kata pejabat Amerika. Diperhatikan itu bukan cuma sekedar diperhatikan, diliatin. Ternyata tindakannya mereka melakukan kerjasama dengan Inggris. Yang Inggris itu dia ketahui juga bukan secara nyata teman dia. Kadang menggunting dalam lipatan dia, kadang dia mengkhianati. Ini kita bisa pahami. Termasuk Australia, bukanlah antek, bukanlah negara yang patuh benar-benar kepada Amerika. Benar, jangan tidur dulu. Bukan tidur ya, duduk. Bukan negara yang betul patuh pada Amerika, tapi dia harus kerjasama. Inilah berdiplomasi untuk menghadapi apa? Menghadapi Cina yang kekuatannya mulai bangkit di situ. Walaupun tentu Amerika punya batas mana yang mereka harus hadapi dalam konteks militer atau ekonomi di situ. Ini berdiplomasi. Ya. Pun pada saat yang sama Perancis meradang karena dia punya juga urusan di situ. Kok ya juga nggak diajak, kira-kira gitu. Pun berdiplomasi, dia tidak langsung benar-benar secara frontal gitu. Ini yang kemudian pada saat sekarang ini kita kalau memperhatikan tiga hal ini, kita akan lihat ini gara-gara apa? Nggak punya kekuatan yang dahsyat yang benar-benar bisa saling mempengaruhi. Makanya politik diplomasi ini akan sangat menjamur ke sana kemari dalam interaksi politik luar negeri, ya kan? Nanti bagaimana dalam Islam? Oh, nggak gitu. Nanti kita bahas di situ, insya Allah. Dalam Islam nggak ada cerita-cerita yang kemudian berkaitan dengan tegas, jelas nanti, ya kan? Nah, kalau ada kekuatan yang kemudian nanti adalah kekuatan Islam, maka hal ini akan berhenti. Jadi memang akan jadi sulit sekarang ini berbasa-basi. Memahami ucapan pemimpin-pemimpin negara itu makin sulit karena tadi ada diplomasi secara
secara kebiasaan mereka yang mereka lakukan antar negara di tengah-tengah masyarakat. Kita harus tahu, kita harus sampaikan kepada umat, ngerti tentang hal ini, gitu loh. Iya. Ya. Saya pernah tuh ngisi juga, wah ini materinya ketinggian katanya. Materi tentang politik luar negeri. Wah materinya terlalu tinggi, terlalu susah kata ibu-ibu. Apa kata bapak-bapak yang ikut katanya. Saya bilang ya enggak apa-apa, harus dipelajari memang. Materi ini harus dipelajari. Oleh siapa? Oleh kalian semuanya. Oleh umat Islam. Dia harus ngerti bahwa politik internasional ini bagian penting dari kehidupan beragama mereka. Begitu. Ya, sampai situ dulu tuh. Sampai bagaimana adanya diplomasi pada hubungan internasional di antara negara-negara di dunia. Kita lanjutkan, mudah-mudahan pekan depan kita bisa habiskan bab ini. Nah, kita lanjutkan lagi nanti. Ya, nanti makin seru sebenarnya, sudah semakin cerita ini. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Silakan. Para asatiz mungkin menambahkan. Gimana? Ini juga sempat ada yang nanya, ini apa nggak ketinggian ini ya materinya? Enggak. Ini pas buat kalian semua, bisa pelan-pelan. Nanti ngerti tentang urusan ini. Kalaupun misalnya masih meraba-raba, kalaupun masih ini menjadi maklumat yang nanti pada satu saat akan menjadi maklumat itu muncul ya dalam berpikir kita. Oh, inilah politik internasional yang tidak boleh diabaikan oleh umat Islam. Paham ya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kalau cukup bisa dipahami, kita tutup kajian pagi kita dengan sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa bihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma